Ibu. Oke, sebagai pendidik. Nah, proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah, gitu ya, yang berpihak pada murid, gitu ya. Jadi sebagaimana kita ketahui di Hajar Dewantara itu dia kan prinsipnya seperti itu dalam kurikulum merdeka ya, Ibu ya. Jadi baik teman-teman, terlalu besar apa ya? Dalam pendidikan guru penggerak kami telah memberi ada 4 lagi. Setelah itu di dalamnya satunya ada 8 lagi yang mesti dihabiskan dari ujung modul di ujung 1.1 itu adalah metode tugas dan aksi nyata. Ini adalah modul 1.3 tentang visi perubahan. Jadi bagaimana kita menumbuhkan suatu sekolah yang dapat mengakomodir semua kepentingan, yaitu siswa dan lingkungan sekolah, khususnya siswa, bagaimana mewujudkan profil belajar Pancasila. Kita sudah membuat visi dan misi sekolah mungkin, tapi karena semua zaman, semua bentuk, semua kegiatan itu harus update ya Bu. Jadi untuk kali ini kita akan mencoba bagaimana sih cara membuat visi yang tepat sasaran. Jadi kita berimajinasi, pasti dalam pikiran ibu-ibu semua yang hadir di sini, sekolah itu ideal ya kan, harus ideal, menjadi rumah kedua bagi siswa dan bagi guru-gurunya juga, nyaman, semuanya bisa berjalan dengan sesuai keinginan, yang kita ingin lakukan itu ada dampaknya langsung bagi siswa. Tapi harus dibuat apa langkah-langkahnya itu. Sebelumnya itu seperti kita akan membawa visi dan misi itu ada bedanya ya. Kalau visi itu kan maksudnya jangkauannya lebih jauh, vision ya kan, dan membawa misi. Contohnya kita besok pergi ke Bandung gitu. Itu adalah suatu misi kita ke Bandung. Tapi di dalamnya itu siapa yang mau ikut di dalam satu bus itu dengan tujuan yang sama mau ke Bandung, tapi di dalamnya itu yang ikut mau ke Bandung itu dengan berbagai macam motivasi, tapi harus tercapai gitu. Jadi seperti itu sih gambaran. Jadi kalau mau lihat perbedaannya dari situ. Di dalam bus itu penumpangnya adalah kita semua, ya Bu. Ya. Sopirnya adalah kepala sekolah. Bus itu adalah sekolahnya. Kita akan menuju suatu tempat yang membuat kita nyaman, yang membuat kita menemukan hal-hal baru. Yaitu apa? Yaitu tempat, misalnya tempat wisata tersebut. Nanti apa? Kita pulang bawa apa? Nah, semua penumpang di dalam bus tersebut, contohnya, analoginya harus tahu mau ngapain dan mau dapat apa di sana. Jadi visi itu jangkauannya lebih luas. Lalu misi adalah yang akan kita bawa dan kita lakukan. Misalnya di dalam itu di barisan pertama ada duduk Bu Nur dengan Bu Kasih. Saya mau begini nih nanti di sana gitu. Di barisan kedua ada Bu Desi dengan saya misalnya, seterusnya. Tapi tetap tujuannya tidak boleh lepas dari visi bersama yang menuju tujuan gitu. Jadi ibu-ibu semua di sini kita memimpikan apa buat sekolah kita. Ini adalah contoh dari imaji saya tentang murid di masa depan. Saya memimpikan murid yang belajar dengan senang hati. Tentu saja semuanya harus ideal ya, karena juga visi ya tujuannya. Walaupun hambatan-hambatan akan muncul, hambatan dan tantangan itu ada di setiap kegiatan. Bukan hanya tentang merumuskan visi atau tujuan. Di rumah pun kita ingin rumah kita seperti apa. Cuman hambatan itu harus diselesaikan secara bersama. Saya memimpikan murid yang belajar dengan senang hati tanpa intimidasi, selalu aktif, kreatif, kritis, inovatif, religius, kolaboratif, dan menguasai teknologi. Saya pengennya seperti itu anak murid saya gitu. Kenapa? Karena saya percaya murid-murid saya adalah pemimpin nanti di masa depan. Saya percaya, walaupun saya tidak tahu latar belakang mereka, tapi saya percaya bahwa mereka punya potensi menjadi pemimpin di masa depan. Mereka akan hidup di zaman yang baru yang harus memiliki karakter yang kuat, memiliki potensi masing-masing. Walaupun dari misalnya 500 lebih murid kita,
semuanya punya hal yang unik yang mereka punya daya juang juga yang tinggi dalam menghadapi tantangan. Anak-anak Jakarta mungkin daya juangnya berbeda dengan anak di daerah, tapi di Jakarta lebih luas lagi tantangannya, dari kehidupan pribadi mereka, dari rumah-rumah yang terbatas, lingkungan yang terbatas, keluarga yang orang tuanya pekerja keras, bahkan bertemunya nanti sore atau malam dengan ibunya. Anak-anak seperti itu mungkin punya daya juang yang beda dengan anak-anak, tapi pas bertemu di sekolah semua sama. Kenapa? Saya ingin sekolah saya mengutamakan pengembangan karakter dan potensi dari murid secara optimal dengan menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada murid. Dari hal ini terbentuklah visi saya, yaitu mewujudkan sekolah yang menjadikan murid mempunyai karakter kreatif, aktif, dan memiliki profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Misinya nanti kita sama-sama diskusikan. Bagaimana untuk mewujudkan ini? Ada kata-kata pemantik atau pertanyaan-pertanyaan pemantik yang kita bisa kita diskusikan, antara lain yaitu kita akan refleksi diri ya dulu dengan lingkungan belajar sekolah kita nih. Pertama, sekolah kita posisinya di mana ya Bu, terus terdiri dari apa aja hal-hal yang dapat dikembangkan, misalnya dari sarana prasarananya, dari guru-gurunya, dari lingkungan sekitarnya. Terus ini diskusi tentang peranan guru penggerak dan peranan guru pada muridnya. Terus merintis komunikasi praktisi di sekolah, lalu mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan ke kepala sekolah dan warga sekolah yang tadi Ibu sudah lakukan. Bu Putri juga sudah memoderasi. Pada pendidikan guru penggerak ini ada nilai guru penggerak itu. Pertama yaitu berpihak pada murid, harus mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Semoga saya bukan perintis ya Bu, nggak tahu kenapa saya tiba-tiba jadi daftar, malah jadi yang pertama daftar. Mudah-mudahan teman-teman nanti bisa motori itu. Dari keikutsertaan saya, teman-teman nanti akan mengimbas bagaimana menjadi guru yang pertama berpihak pada murid, gitu. Karena murid itu bukan objek, mereka adalah paling depan gitu. Kita hanya menuntun doang, kita bukan siapa-siapa gitu. Kita hanya menuntun murid, dan kita harus mewujudkan semua potensi yang ada di murid. Kita menghamba pada murid bukan dalam kutip menghamba itu menyembah ya atau tapi memfasilitasi murid dalam berbagai kebutuhan, apalagi murid-murid dengan kebutuhan yang khusus. Harus mandiri. Guru itu harus mandiri, artinya karena dia mandiri berarti dia harus punya kompetensi yang mendukung pekerjaannya. Secara mandiri mungkin dari segi teknologi, dari pengetahuan, dan selalu reflektif. Setiap pekerjaan yang dilakukannya harus diakhiri dengan kegiatan refleksi diri. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang sudah saya lakukan? Apa akibatnya jika saya melakukan A? Apa saya harus ini? Sehingga tidak lepas atau hilang begitu saja saat sampai ke rumah, atau saat berakhirnya hari, atau berakhirnya semester, atau berakhirnya itu. Apa yang akan diperbaiki di next hari atau di next semester? Kolaboratif. Ke kalimat tumpang aja Ya. biar ibu ini Langsung ke visi ya Bu. Baik. Jadi untuk diskusi visinya. untuk nilai dan guru penggerak akan kita diskusikan lagi bersama. Juga ada aksi nyata yang sudah saya lakukan, sudah di YouTube ya Bu, jadi bisa dilihat langsung kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh guru secara umum untuk mencapai visi yang tadi. Jadi harus ada kalimat yang kita sepakati bersama, kita ketik bareng sehingga menjadi satu visi nanti buat sekolah kita. Caranya mau pakai kertas dulu atau langsung atau ya, atau kita mau ketik lagi di
di bagian lain di sini di Word ya kan. Kita memimpikan murid yang bisa dari edukasi atau kita ketik aja atau mau ambil kertas dulu ya Bu. Iya boleh. Biar gampang ininya ya. ini bukan saya ada kasih kertas ada. Silakan. Ini nggak ada. Bukannya ada di pulpennya, bukannya dengan berbagai warna. Ini merah dikasih ini pulpen buat kerja. bareng-bareng. Ya, jadi nanti dari kalimat yang dia dilanjutkan. Dimana impian ibu-ibu bapak sudah. Satu lagi Pak. Iya ini Pak Ibu Semua sama tulis. Pak Ibu. Biasa dia di sini penunggu ini. Itu Bu Desi gitu ya. Waktu P1 kan ada Pak Ibu. Iya. Ya mimpiin tentang murid tentu saja yang ideal ya. Kita berdua aja Bu. Yang di depan Budi bisa Jah. aja pendek. Oh iya tetap Bu. Membuat Membuat sama obat tidak. Udah kita diskusi. Kita berdua aja Bu. Iya namanya. Dia berdua, kita berdua. Kita mau membilang murid apa yang berakhlak mulia ya. Apalagi masih beriman, iya betul. Gue tulis aja pun nanti saya kumpulin semua, saya catat. Enggak, itu tadi takutnya ibu-ibunya nggak lihat tadi ya. Ini dulu satu, ini kalimat rumpangnya ya, yang pertama. Ya. Itu dulu yang satu, yang nomor 2 belum. Panjang. Kita memilih murid yang apa, boleh Bu, terserah. Nanti saya jadikan satu semua kalau ada di sana. Cerdas ya. Pandai. Salah satu, ya Ketahuan apa-apa. durasi, ketahuan durasi. Iya. Kilo. Cerdas kamu. Ini visi kita kan Bu Ida. Iya, ini tadi saya gini Pak, tadi Pak Indra, saya memberikan murid saya tadi, ini apa saya memberikan murid kalau saya belajar dengan senang hati tanpa intimidasi, kreatif, aktif, empati, religius, dan menguasai teknologi. Oh ada ya. Boleh. Ya, nanti dibacain satu-satu. Berani. Balik lagi kita ke yang pertanyaan rumpang. Iya, rumpangnya. Kita percaya bahwa murid adalah, tapi yang mau langsung semua sekaligus apa satu persatu ya? Ini sambil di itu dong makan Bu. Iya betul. Iya, iya, udah biarin di Ini situ. nggak kepala tuh. Iya. Ayo Bu sambil. Ya, ya Bu. Silakan. Duduknya adalah Benar. buka Bu, nggak apa-apa belum makan ini. Iya. Pas tadi sampai mau makan dulu. Menuju cita-cita bangsa Indonesia. Maaf ya keluarga bikin pusing siang-siang. Yang keluarga, Bubul banget pokoknya. Namanya juga mimpi. Namanya juga mimpi mungkin. Mimpi mah nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Bangsa Indonesia yang Mimpi nggak ada yang salah. Ya. Iya lah. baik di dalam maupun di luar negeri. Siapa tahu dia keluar negeri. Iya benar. Nanti datang ke rumah perhatian. Iya, ini udah kayak kuliah ya, Sekolah Bu. kita GP. mau tahu. Salah satunya kan Iya. Kasih sayang.
sekolah kita ya, zaman sekolahnya anaknya ya. Sekolah ini maksudnya sekolah kita bersama. Sekolah SD Suterjaya. Yuk. Kita percaya bahwa apa disiplin dari dulu dari Ya. daripada di luar Pak Adit. Untuk siswa sendiri dan orang Enggak. dan negara. Nggak usah penjelasannya, kata-kata yang ini aja. Ya, go, langsung yang lagi. Apa lagi nih? Beriman, Mas Beriman pertama. cerdas mana beriman nih? Tuh nomor itu nomor 3, nomor 2. Nomor 2. Di bawah Beriman. Beriman Yang kedua ini cerdas. Ini oke? Iya. beriman Terus apa lagi? Cinta tanah air kan? Cinta tanah air, nasionalisme ya. Beriman sama bertakwa sama enggak? Beda. Beda. Kalau beriman itu percaya. Percaya. Kalau bertakwa mengerjakan. Oh, takwa menjalankan. Ya, cakep kan kalau kayak gini kan ya. Udah. Kreatif ya, Kreatif? Dong, harus kreatif lah. Iya, kreatif harus. Kalau yang hal-hal yang baru itu bukan apa ya? Inovatif ya. Semangat ya. semangat atau motivasi yang tinggi. Pakai juga. Itu kan langsung hilang. Ada nih. Diam Pak Dit. Oke. Motivasi yang tinggi. Motivasi mempelajari hal-hal baru. Semangat dong. Dalam berinovasi. Enggak, semangat. Motivasi dalam berinovasi. Repot amat sih. Inovasi apa sih? Dia maksudnya kreatif, semangat, motivasi dan berinovasi dalam hal Iya. Ya semangat juga kali ya, dirampungnya semangat. Kalau udah semangat motivasi dong Pak. Semangat buat main kan? semangat makan, semangat Iya. jalan Karena kan tadi tugas. saya tulis semangat bersekolah. Iya, sekolahnya kan cowoknya. Tapi kan Tapi semangat bersekolah belum tentu dia apa? belajar di motivasi sekolah. punya motivasi tinggi buat belajar. Cuman berangkat doang, dia pengen main di sekolah. dapat uang samu. Iya. Belajar di sekolah. Ah, iya. Gitu. Ini tengahnya ya. Bermotivasi. Kayak yang nomor 2 itu udah mewakili semuanya. Ini maunya punya dia doang yang dipakai. Kan nulisnya apa itu kan? Itu generasi penerus. Sampai semua. Hah? Generasi penerus. Positif impactnya kayak gimana? Negatif positif itu Kalau pasti. kita nggak bisa ngedampingin yang karakternya negatif, ayo. Tapi dia berilmu, apa jadinya korupsi, koruptor. Korupsi. Kita jadi semua terdiam ya. Korupsi yang mana ini? Oh, Ya kan? Dengan beragamnya karakter. Nah itu kan berarti kalau karakternya banyak semakin itu berarti semakin kreatif juga. Harusnya. coba ulangin lagi deh. Dia kan kita kan semua pengen dari kalimat pertama sampai itu ada kaitannya, nggak dia lagi ulang lagi gitu, nggak ada konteks baru. Kita hari ini sudah berhasil menyusun visi ya, lalu siswa kan ya yang kita Iya, Bu. katakan di situ. Nah di sini ini adalah kerjasama dari ya itu tadi ada kepala sekolah, kemudian ada guru-guru gitu ya, ada dari Tendik juga. Tendik ada Memang tadi begitulah. Bu Ziza ya. Oh iya, memang begitulah kita dalam penyusunan visi suatu sekolah gitu ya. Jadi ya tidak di sini saja gitu ya, di tempat saya pun juga seperti itu. Jadi yang menyusun visi itu hanya kepala sekolah dengan wakil gitu ya. Jadi ternyata tidak seperti itu. Jadi harus melibatkan semua stakeholder yang ada di sekolah itu. Bahkan mungkin juga nanti diundang komite atau misalkan perwakilan dari orang tua murid yang mereka juga harus tahu. Begitupun carakanya gitu ya, security Penjaga itu juga sekolah. semua. Nah, ya, jadi semua tahu gitu ya. Tahu Semua tugas bisa, dan bisa menyampaikan gitu aspirasi mereka. Saya mau tuh siswanya itu atau muridnya itu nanti seperti ini gitu. Nah jadi ini Bapak Ibu mungkin dalam raker nanti ya bisa dipraktekkan gitu kalau akan membuat itu kan biasanya dalam raker ya Bapak Ibu ya. Pengubahan
visi gitu biasanya dalam raker. Nah, nanti bisa dipraktikkan seperti itu. Nah, alhamdulillah ya hari ini sudah selesai. Ini juga pembelajaran sebenarnya, Iya, Bu. lanjutannya untuk CGP dalam Oke. hal ini Bu Indah gitu ya. Iya. Nah, di sini saya juga akan mengingatkan gitu ya, di mana pentingnya kerjasama dan gotong royong gitu ya untuk mencapai visi sekolah. Dukungan seluruh warga sekolah dalam menindaklanjuti proses ini juga diperlukan dalam bentuk membuat rencana yang lebih konkret atas inisiatif atau prakarsa perubahan yang diusulkan sehingga cita-cita sekolah untuk masa depan siswa dapat terwujud. Iya, Nah, mungkin itu tambahan dari saya gitu Bapak Ibu ya. Baik, ucapan terima kasih saya ya sehingga Iya, Ibu. diskusi ini berhasil. Terima gitu kasih, ya, Bu. lancar, Sama-sama. gitu ya. Walaupun diselingi dengan canda Iya, atau Ibu. apa, tapi kan Maaf, yang penting- mohon maaf, ya, Ibu. nggak apa-apa, tujuannya tercapai. Iya. gitu ya. Oke, jadi tidak berjalan secara Tegang, serius, gitu, enggak ya. monoton Ya, ya. alhamdulillah. Saya selaku PP ya pengajar praktik mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau apa Iya, gitu Ibu. ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu.